Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur, dan nikmat yang lainnya yang semua itu wajib kita ungkap dengan rasa syukur kita, yaitu senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang daripada rasa senang bagi orang yang menghadapi bulan puasa. Tentu diantaranya bentuk rasa senang kita yaitu belajar bagaimana agar puasa kita ini sempurna. Dimulai dari bulan Rajab kita persiapkan apa yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan, sehingga ketika masuk kita bulan Ramadan kita dalam keadaan siap menjalani puasanya dibarengi dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Siyam, kitab menerangkan tentang puasa. Ta'rifus shaum, adapun definisi puasa. Lughatan secara bahasa, mutlaqul imsak, mutlak yaitu menahan diri atau menjaga dari sesuatu. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan daripadanya Allah Ta'ala berfirman, an sayyidatina Maryam, daripada ibunda Maryam. Faqala ta'ala, inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar untuk Tuhan Allah yang Maha Pengasih, untuk Allah Maha Pengasih, shawman puasa, falan ukallima al-yawma insiya, maka tidak akan aku berbicara selama satu hari kepada manusia. Ai nadartu imsakan 'anil kalam, aku bernazar menahan diri dari ngomong. Jadi puasa itu secara bahasa menahan diri. Setiap pekerjaan menahan diri adalah puasa. Puasanya perempuan nahan diri dari keluar rumah kecuali seizin suaminya. Intinya pekerjaan, semua pekerjaan yang sifatnya menahan diri, maka itu disebut dengan puasa. Maka nanti ada istilah puasa ngomong. Siapa yang puasa ngomong? Itu pernah dilakukan oleh Sayyidatina Maryam, ibunda Maryam, ibunya daripada Nabi Isa alaihissalam, yang mana bernazar di dalam surat Maryam ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah puasa.
Apa puasanya? Apakah nahan lapar dan dahaga? Bukan. Ternyata puasa yang dilakukan oleh Ibunda Maryam adalah enggak ngomong selama 1 hari kepada siapapun. Maka dipahami puasa itu menahan diri. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin. Adapun secara syariat, puasa itu adalah menahan diri dari seluruh daripada apa yang membatalkan, baik membatalkan secara fikhiyah, secara fikih, ataupun secara amaliyah, secara pahala. Min tulu'il fajri, dari munculnya fajar atau masuknya waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menahan diri kita dari yang membatalkan. Nanti banyak perkara yang membatalkan diterangkan di keterangan yang selanjutnya. Perkara-perkara yang membatalkan. Min tulu'il fajri, dari munculnya fajar. Jadi batasan kalau dalam Al-Quran itu min khaytil aswad ila khaytil abyad. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu keterangan puasa itu dari benang hitam masuk ke benang putih, dari benang putih masuk ke benang hitam. Ini apa ini maksudnya ini? Taunya benang masuk ke jarum gitu ya. Jadi benang putih masuk ke benang hitam masuk ke benang putih. Benang hitam yang dimaksud adalah malam hari, benang putih yang dimaksud adalah siang hari. Maka ini kaidah fiqhiyahnya, man tasyakka, siapa yang ragu apakah dia berada di malam hari ataukah dia di siang hari, maka dia berada di malam hari. Akan tetapi kebalikannya, barang siapa yang ragu apakah dia di siang hari ataukah di malam hari, maka dia di siang hari. Ini berkaitan dengan batal dan tidaknya atau sah dan tidaknya puasa kita. Kita sahur nih, perkiraan kita ini belum masuk waktu subuh. Enak-enak makan, taunya di masjid bukan lagi azan tapi udah qomat. Ini gimana ini? Berhentikan makan kita, kumur-kumur, terus puasa. Sah nggak puasa kita? Sah. Kenapa? Karena dasarnya kita ragu apakah di malam hari atau di siang hari. Maka kita dipastikan kita berada di malam hari. Tapi kebalikannya, kalau kita ragu apakah kita di siang hari atau di malam hari, kita ragu ini udah buka atau belum. Remang-remang kedengar, entah itu azan, entah itu apa, tapi apa? Diri kita ragu, apakah sudah masuk puasa atau belum. Tahu-tahu kita minum atau nampak makan kolak. Enak-enak makan kolak kita, tahu-tahu di masjid baru kedengar azan. Itu gimana puasa kita? Batal, wajib diqadha. Paham? Jadi kalau kita ragu ini apa di malam hari atau di siang hari, maka kita dipastikan di malam hari. Tapi kalau kaitannya ragu di siang hari atau di malam hari, maka kita dipastikan berada di siang hari. Jadi gitu ya. Jadi untuk buka puasa itu pastikan dulu benar-benar sudah masuk buka puasa atau belum. Kalau sudah benar-benar masuk baru kita buka. Kalau kita masih ragu-ragu, ternyata keraguan kita dijawab dengan keyakinan apa? Kita udah makan, tahu-tahu di masjid baru baru azan, maka itu batal puasa kita. Begitu. Ini yang dimaksud dari pada benang putih masuk ke benang hitam, masuk ke benang putih masuk ke benang hitam. Wal aslu, dan adapun asal daripada puasa, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, khitab lil mukminin. Ini panggilan
atau ajak bicara Allah kepada orang yang beriman. Sehingga apa? Perkara puasa itu perkara iman. Kalau ada iman mesti dia puasa. Kalau nggak ada iman dia nggak bakal puasa. Kenapa? Karena khitabnya ajakan puasa atau perintah puasa itu kepada orang yang beriman. Dan kedudukan orang beriman itu setelah Nabi. Jadi di dalam Al-Quran itu ada panggilan-panggilan. Pertama, ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, ya ayyuhan nas. Yang keempat, ya ahlal kitab. Dan yang terakhir yang paling kasar, ya ayyuhal kafirun. Maka kedudukan orang beriman itu ba'da nabi, setelah nabi. Bahkan dikatakan wa manzilatu fil jannah, dan tempatnya orang beriman itu nanti di surga itu di bawah surganya para nabi. Maka perintah puasa ini besar, sehingga apa? Yang diajak berbicara bukan manusia, tapi orang yang beriman. Maka di sini ada muslim, ada mukmin. Kalau mukmin pasti muslim, tapi kalau muslim belum tentu mukmin. Ada orang Islam, ada orang beriman. Kalau orang beriman pasti orang Islam, tapi kalau orang Islam belum tentu orang beriman. Bahasanya gitu ya. Artinya apa? Bukan cuma Islam saja, tapi mesti Islam yang dibarengi dengan keimanan. Kalau cuma Islam saja, berapa banyak orang yang Islam tapi dia nggak sholat. Berapa banyak perempuan muslimah tapi nggak tutup aurat. Berapa banyak orang Islam tapi dia nggak takut dengan halal dengan yang haram. Berapa banyak orang Islam tapi perkara-perkara yang itu nggak disukai bahkan diharamkan dalam agama dia tetap lakukan. Tapi kalau ada iman mesti dia jaga. Apa yang diharamkan oleh Allah dia tinggalkan, apa yang diperintahkan oleh Allah maka mesti dia lakukan. Apa bahasa Allah? Kutiba alaikumusiyam, kepada orang beriman telah diwajibkan atas kalian puasa. Kenapa kalimatnya telah diwajibkan atas kalian puasa? Karena perintah puasa itu diturunkan di bulan Sya'ban dan diberlakukan di bulan Ramadan. Sya'ban dulu baru Ramadan. Maka bahasanya telah diwajibkan atas kalian puasa. Tepatnya perintah puasa itu di tahun kedua setelah hijrahnya Rasul ke kota Mekah Madinah, dan tepatnya di bulan Sya'ban turun perintah untuk berpuasa. Tapi ketika itu enggak puasa, puasanya di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat terdahulu puasa. Jadi bukan kita saja yang kena hukum taklif, hukum wajib puasa. Umat terdahulu pun telah diwajibkan untuk puasa, bahkan lebih banyak. Sebagaimana umatnya Nabi Adam. Umat Nabi Adam itu kena hukum wajib puasa sepanjang tahun. Kita cuma ketemunya Ramadan aja. Umatnya Nabi Musa puasa setiap hari Sabtu. Bahkan puasanya nggak boleh nggak boleh melaut. Sementara Sabtu itu kalau dalam tafsir itu tentang Ashabul Ailah, Sabtu itu tempat waktu-waktunya ikan ngumpul. Nggak usah mancing. Pakai pakai tangan juga dapat. Tapi apa? Ada perintah Allah untuk mereka menahan diri agar nggak ke laut dari Sabtu. Maka Sabtu itu dikenal dengan lebarannya orang Yahudi. Lebarannya orang Yahudi, dan Ahad dikenal dengan lebarannya orang Nasrani, Jumat lebarannya orang Islam. Jadi umat terdahulu sudah ini kena hukum wajib puasa. Nabi Daud umatnya kena hukum wajib puasa apa? 1 hari puasa, 1 hari batal. Sehari puasa, sehari batal, sehari puasa, sehari batal. Jadi umat-umat terdahulu sudah kena hukum wajib puasa. Jadi bukan kita saja umatnya Rasul.
umatnya Nabi Muhammad SAW yang kena wajib puasa. Tapi umat terdahulu pun telah kena hukum wajib puasa. La'allakum tattaqun. Intinya apa puasa itu? Untuk menjadikan kita bertakwa. Jadi puasa itu qat'us syahwat, untuk memutus syahwat. Syahwat ini kalau dikasih empan, dikasih makan terus, makan, tambah gede, tambah nafsu, itu syahwat ya. Tapi kalau disuruh puasa, itu nafsunya berkurang, syahwatnya, bahkan syahwat itu untuk memutuskan apa keinginan yang terlalu jauh. Bahkan bagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada pemuda, ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa illam yastati' falyasum fa innahu wija. Wahai pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, siapa di antara kalian yang mampu lahir dan batin, menikahlah. Nggak mampu lahir batin ya, atau belum ketemu jodohnya ya, falyasum, maka berpuasalah, fa innahu wija. Karena apa? Karena puasa itu bagaikan tameng, bagaikan benteng. Jadi puasa itu bisa menjadikan kita bertakwa, begitu ya. Tapi tentu puasa yang benar, puasa yang benar-benar kita menjaga dari yang membatalkan puasa itu sendiri, ataupun perkara-perkara yang bisa membatalkan daripada pahala puasa itu sendiri. Itu puasa. Wa syahrul Ramadan, adapun syahrul Ramadan, bulan Ramadan, wa syahrut tasi' minasyuhuril arabiyyah, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kita cukupkan, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita cukupkan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan amalan bagi kita, kebaikan bagi kita dengan duduknya kita dalam majlis ilmu ini, dan mudah-mudahan Allah berkahi umur kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.